Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Dewi Putri Antoni, nomor absen 24 dari kelas 12 bahasa 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebaran agama Islam ke penjuru dunia. Yang A itu masa fase kemajuan dan kemunduran Islam. Fase kemajuan ditandai dengan sangat luasnya kekuasaan Islam, ilmu, sains mengalami kemajuan serta penyatuan antar wilayah Islam. Fase kemunduran ditandai dengan kekuasaan Islam terpecah-pecah serta menjadi kerajaan-kerajaan yang terpisah-pisah. Secara garis besar, sejarah perkembangan Islam dapat diklasifikasikan menjadi 3 periode sebagai berikut. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik sejarah perkembangan Islam meliputi masa ekspansi integrasi, yaitu pada 650 sampai 1000 Masehi, dan masa disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Kedua, periode pertengahan. Pada pertengahan juga membawa 2 masa, yaitu masa kemunduran 1 1250 sampai 1500 Masehi, dan masa 3 kerajaan besar yaitu 1500 sampai 1800 Masehi. Masa 3 kerajaan besar juga terdiri dari 2 fase, yaitu fase kemajuan 2 dan fase kemunduran 2. 3. Periode modern. Periode modern yaitu 1800 sampai sekarang adalah periode kebangkitan umat Islam, terutama setelah ekspedisi Napoleon yang berakhir di Mesir tahun 1801 Masehi. Mereka tersadar dari tidur terpanjangnya dan melihat bahwa kemajuan peradaban sudah berpindah dari umat Islam ke dunia barat. Kebangkitan tersebut kemudian melahirkan gerakan modernisasi dalam Islam. B. Perkembangan Islam di belahan dunia. Yang pertama yaitu perkembangan Islam di benua Asia. Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di benua Asia, tepatnya sekarang di Arab Saudi, kota Mekah. Negara di Asia yang penduduknya mayoritas Islam adalah Brunei Darussalam, Indonesia, Irak, Iran, Kuwait, Pakistan, Qatar, Suriah, Turki, Yaman, Oman, Palestina, Turkmenistan, Malaysia, Tajikistan, Uzbekistan. Sedangkan negara yang penduduknya benua Asia minoritas Islam yaitu Tiongkok, Filipina, Sri Lanka, Hong Kong, India, Jepang, Kazakhstan, Korea Selatan, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Perkembangan Islam di benua Afrika. Yang kedua, benua Afrika mayoritas dihuni oleh penduduk berkulit hitam sehingga disebut dengan benua hitam. Dakwah Islam telah memasuki benua Afrika semenjak Rasulullah SAW masih hidup, karena pada masa itu Rasulullah SAW telah mengirim utusannya kepada gubernur Romawi Timur, yaitu penguasa Mesir yang bernama Makaukes, untuk menyampaikan surat dakwah yaitu seruan masuk Islam. Meskipun Makaukes tidak menyatakan diri masuk Islam, tetapi surat dakwah itu diterimanya dengan baik. Negara di benua Afrika yang penduduknya mayoritas Islam antara lain Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Sahara Barat, Mauritania, Mali, Nigeria, Senegal, Gambia, Somalia, dan Sudan. Sedangkan negara yang minoritas yaitu Zambia, Uganda, Mozambik, Kenya, dan Afrika Selatan. 3. Perkembangan Islam di benua Eropa. Di benua Eropa, Islam pernah menguasai dan memiliki daya andil beberapa wilayah dalam sejarah. Islam memasuki benua Eropa melalui 4 periode, yaitu periode kekhalifahan Islam di Spanyol atau Andalusia berlangsung 8 abad dan pemerintahan Islam hingga beberapa pulau di antaranya Prancis Selatan, Sisilia, dan Italia Selatan. Yang kedua yaitu adanya penyebaran tentang Mongol pada abad ke-13. Yang ketiga, periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad 14 sampai 15 di wilayah Eropa. Yang keempat, beda kawin imigran Muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua, yaitu seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Beberapa perkembangan Islam di berbagai negara yang terdapat di benua Eropa yaitu Spanyol, Inggris, dan Prancis. Nah, yang keempat itu perkembangan Islam di benua Amerika, yaitu Islam masuk ke Amerika pertama kali dibawa oleh orang-orang Islam dari Spanyol dan benua Amerika. Namun umat Islam generasi awal tersebut banyak yang murtad akibat tekanan terhadap keislaman mereka. 5. Perkembangan Islam di benua Australia. Menurut Islamic Council NSW, Islam masuk pertama kali ke Australia melalui nelayan dan saudagar Bugis yang berasal dari Makassar. Indonesia yang ketika itu gemar mencari ikan teri, setelah dicatat sejak 1350 sudah ada kapal nelayan yang berlabuh di Australia. Kebanyakan mereka berasal dari Makassar. Yang pembahasan kecil itu perkembangan Islam di bidang keilmuan. Contohnya pada ilmu filsafat, kedokteran, matematika, fisika, kimia, sejarah, geografi, astronomi, geometri, kesenian, bahasa dan sastra, kepustakaan, fikih, dan tasawuf. Yang pembahasan kedua yaitu hikmah mempelajari perkembangan Islam, yaitu mengetahui sejarah perkembangan Islam di dunia. Yang kedua, memahami bahwa hanya dengan kerja keras dan usaha yang maksimal dapat kita capai
Yang ketiga, menghindari sikap rasis karena memahami bahwa semua manusia diciptakan sama dengan Allah, hanya ketakwaanlah yang membedakan di hadapan Allah. Yang keempat, yaitu memahami bahwa sesama muslim adalah saudara meskipun dari berbagai benua, dari negara yang berbeda. Kesadaran tersebut diikat dengan akidah atau ketuhanan yang satu, yaitu Allah, dan kitab suci kita yaitu satu, yaitu Al-Quran. Yang terakhir itu menjadikan perbedaan dalam hal warna kulit, bahasa, suku, jenis, dan sebagainya menjadi sebagai rahmat dari Allah. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.